Oke, mungkin boleh langsung bertanya aja teman-teman, ada yang udah siap dengan pertanyaannya? Aman? Ya boleh, silakan Mbak Syain. Ayo boleh. Aku mau konfirmasi aja Boleh. karena apakah benar Susana ini akan menjadi film pertama hanya satu-satunya film Di tahun ini. Oh. itu karena di press release Iya, rencananya begitu. Rencananya, ada alasannya mungkin kenapa alasannya Karena dia Lagi. sibuk invest di film terus. Nah, itu benar. enggak. Dia sibuk jadi produser, investor, entrepreneur. Lagi jenuh aja. Mungkin lagi jenuh aja. Jadi makanya pengen take a break gitu. Kecuali aku pernah statement gitu, aku stated kayak kecuali ada benar-benar project yang seru banget, yang aku pikir kayak oh aku belum pernah genre ini atau aku belum karakternya juga ternyata aku belum pernah gitu. Jadi aku lebih pengen ketemu sesuatu yang baru aja. Jadi makanya aku slow down gitu. Enggak dulu deh gitu. Enggak ngegas gitu. Tugas yang lain. Tugasnya yang lain. Benar. Tambahan, Kak jadi Sayang? nggak karena di sini kan mungkin tantangan Susana ini kan sangat berat juga buat kalau namanya gitu apa karena udah istirahat dulu untuk Ya karena syutingnya sebenarnya udah tahun lalu kan gitu. Sebenarnya kalau ditanya ada beberapa sih tawaran film emang, tapi kalau masih sejenis aku belum mau gitu. Itu maksudnya yang sejenis gitu. Kalau yang non sejenis aku pertimbangkan, tapi kalaupun nggak ada udah istirahat dulu deh gitu. Mungkin kalau Nggak ngoyo lah betul. gitu. Mungkin kalau aku summarize aja biar nggak salah, intinya belum ada project lagi saat ini buat tahun ini. Iya. Tapi kalau misalnya memang ada yang cocok atau apa belum tahu lagi karena kan masih di awal tahun ya. Masih Tapi di awal per saat tahun. ini belum ada lagi. Tapi rencananya memang Artinya belum ada yang menarik. Betul. iya. Cukup menjawab ya. Oke ya. Salah ngomong. Yang di belakang silakan tadi. Ya, kamu. Ya. Hai. Ya. Nama sama media sayang. Ya. Pertama mungkin setelah membaca skenarionya dan ada satu hal yang sangat menarik juga gitu ya, bahwa tiba-tiba ada sebuah film horor yang dengan IP sebesar ini gitu ya, Susana sama-sama kita ketahui seperti apa, sebuah brand besar gitu, dan dua film terdahulunya juga adalah film-film yang sukses gitu di penonton. Dan kali ini berbicara memotret Susana sebagai manusia gitu. Itu sebenarnya hal pertama yang buat saya juga sangat tertarik gitu, bagaimana melihat Susana tidak bertransformasi dalam tanda kutip ya menjadi makhluk tertentu atau sosok yang lain, tapi menjadi manusia yang sedang melakukan sesuatu dan mempelajari tentang sesuatu untuk tujuan tertentu. Jadi buat saya itu menarik banget, angle itu aja udah menarik sekali. Dan saya belum pernah berada dalam film horor yang cerita dan nuansanya seperti ini. Jadi of course it's something different yang saya juga belum pernah. Saya senang banget kalau terlibat di sesuatu yang kayaknya saya belum pernah nih terlibat di project seperti ini sebelumnya. Itu sih salah satu daya tarik. Gimana pengalamannya? Karena temen juga gitu ya, gimana? Ini ya, yang menyenangkan adalah saya terlalu mengada-ngada kalau saya bilang ini berat sekali, challenging. Nggak, syuting sama Luna nggak ada challenge sama sekali. Dalam artian, she is a hardworking person. I was so impressed. Saya impressed banget sama, kagum dengan kerja keras Luna di lokasi, karena saya tahu persis beratnya kayak gimana. Jadi kerja sama Luna tuh very easy to work with. We're a good friend, I can say that gitu. Kami pernah bekerja sama sebelumnya di film yang lain. Jadi nggak ada kesulitan untuk membangun chemistry misalnya, atau bekerja di lapangan bagaimana gitu, nggak sih. Justru saya sebisa mungkin juga sebagai lawan main berusaha untuk, karena tahu Luna kerjanya berat banget gitu,
if there's anything that I can do to make at least easier on set, please tell me ya. Think ya hal-hal seperti itu sih sebenarnya. Jadi sangat profesional dan effortless ya kerjasama. Effortnya ya berat effort. sih ya, Berat, tapi betul. Tapi nggak terasa berat. nggak gitu terasa kan. berat gitu. Itu yang menyenangkan, dan mungkin juga nambahin sedikit, Kinoy juga sebagai sutradara juga memudahkan Sangat. prosesnya, dan membuat film ini jadi lancar gitu, karena mungkin sedikit flashback, mungkin di film 1-2 perjalanannya panjang banget, tapi di film ketiga ini kurang lebih on time ya semuanya Ya. gitu. Jadi itu yang menyenangkan gitu. Sampai nggak berasa udah selesai ya. Iya, sampai nggak berasa tiba-tiba loh udah selesai, kita mau lebih lama. Kata Pak Sunil, Mahal dong. mahal dong lebih Nambah. lama. Tapi seru sih karena mungkin Iya. ini juga kayaknya buat kita juga pertama ya, Noy. Pertama. Maksudnya pertama ngerjain Susana dong. Iya. Iya kan? Iya. Jadi saya juga ini pertama gitu ya. Luna yang udah ngerasain mungkin dari project-project terdahulu gitu. Jadi rasanya ada kolaborasi yang baru yang mudah-mudahan juga memberi warna yang berbeda dari Iya. yang sudah pernah ada sebelumnya. Ya. Cukup menjawab? Mungkin aku kasih tambahan dan opening sedikit. Aku kan kebetulan beruntung sudah menonton preview, belum jadi nih, tapi udah nonton full, tapi belum selesai padahal. Jadi itu pun aku sudah merasakan ini film grande banget. Jadi Amin, kudos amin. to all of you bertiga gitu kan. Dan mungkin memang aku sempat diskus sama Pak Sunil. Ini genre-nya kita memang akhirnya mau mengatakan adalah horor kolosal. Ya. Karena it's not just another horror. Dan bukan cuma drama horor, karena kita tahu banget begitu banyaknya film horor yang juga drama di Indonesia saat ini gitu kan. Pas nonton teman-teman akan lihat kolosalnya itu terasa banget. Jadi mungkin aku ngomong kayak gitu biar nyambung gitu seberapa sebenarnya complicated syutingnya, karena it's a big grand massive kolosal film dan production dan segala macam. Tapi ya dengan mereka bertiga bersinergi terasa jadi kayak saling memudahkan Iya, gitu Karena kan. mungkin komposisi castnya juga sangat banyak. Oh my god. teman-teman. Ensemble-nya bagus. Ensemble-nya Banyak banget. huge ensemble, terus setting-settingnya. Kami syuting semua di Pangandaran, Iya. semua lokasi di Pangandaran, tapi mengambil berbagai macam ya. Iya, sudutnya. Berbagai Hampir macam semua sudut. Pangandaran ya. Oh, oke, kita Masuk kayaknya akhirnya keliling ya kita. keliling. Pangandaran, lokasi bagus dan visualnya memang it looks stunning Top sih. notch, yes. I'm glad to be a part of this Yes. project. Dan aku senang banget tadi Reza sempat mengatakan memanusiakan Suzana. Hmm. Karena itu yang dirasakan. Jadi memang film ini mungkin Ya. sebelum teman-teman nambah nanya, Kino Berarti bisa kan nambah. Sebelum Suzana itu menjadi Suzana yang kita lihat ya. Jadi Betul, sequel gitu kan. Yes. Ada dramanya, ada kolosalnya Benar. di situ, coba dijelasin. Jadi sebenarnya kan kembali lagi gitu. Kalau saat project ini jatuh ke tangan aku itu satu PR terbesar adalah kan bagaimana aura yang sudah terbentuk ya di Susana, yang kalau sejak aku jadi masih kecil gitu nonton film itu aja udah sangat kagum dengan permainan Susana ya, yang begitu banyak judulnya ya, puluhan ya kayaknya ya. Pengen membalikan lagi gitu loh aura Susana itu, karena kalau tanpa disadari seperti aku selalu bilang gitu ya ke teman-teman di produksi gitu, ke pemain juga, Susana ini seperti Wonder Woman. Actually yes. Setiap kalau kita tonton film-filmnya dia dulu, dia adalah Superhero ya? iya kayak gini, kayak tokoh wanita yang di dalam karakter itu dikasih pesan gitu. Ada pelecehan seksualnya, bagaimana wanita ini dia bicara gitu, dia bicara lewat setiap judul-judulnya kayak gitu loh. Ada penindasan terhadap wanita, bagaimana dia menjadi korban, selalu kayak gitu. Walaupun secara entertainnya ada menyeramkan, ada yang komedi, ada yang kalau kita lihat kan juga yang kayak Nyi Blorong kan sebuah kolosal yang ini sekali ya, kayak gitu loh. Nah, aura itu yang ingin saya bangkitin lagi. Jadi bukan sekedar hanya Susana itu tokoh yang setan menyeramkan kayak gitu, bukan hanya itu aja kayak gitu loh. Ya. Jadi pengen mengembalikan lagi bahwa Susana ini adalah Susana gitu, bukan juga hanya Susana Luna, Susananya Bunda Susana kayak gitu loh. Jadi ya this adalah perwakilan dari semua wanita Indonesia bahwa dia mau bicara gitu. Itu sih, dia bangkit. Nah, itu yang selalu saya tanamkan dari develop skenario juga kayak gitu bahwa kita jangan kejar secara showingnya atau entertainnya aja kayak gitu.
Nah, kalau dibilang action, ya kembali lagi itu bumbu entertainnya ya. Iya. Dan itu terjadi karena peristiwa ceritanya, storynya gitu loh. Bagaimana ada sebuah pelarian dari seorang karakter, dia dikejar, terjadi ledakan, terjadi apa, itu kan sebuah bumbu dari yang peristiwa yang terjadi gitu sih. Mungkin sebelum aku lempar lagi teman-teman media, aku mau bicarakan sedikit nih tentang poster. Aku sempat diskusi lah sama Pak Sunil ya, Sunil Soraya gitu. Pak, posternya kenapa seperti ini? Karena memang kalau teman-teman nanti udah nonton filmnya, bakal paham gitu. Oh ya, ya itu ya tadi Iya. ke legendarian dan klasiknya, tapi dibawa ke zaman sekarang itu mau ditampilkan di sini. Dan yang paling menarik adalah ketika Pak Sunil bilang, ini film tentang ensemble cast, tentang karakter-karakter yang hebat-hebat di dalamnya. Makanya nggak cuma satu. Dan sebenarnya kalau diperhatiin ya, Hmm. kenapa nih sisi yang ini itu punya cerita sendiri, sisi Ini yang merinding sana loh tuh aku. Iya. punya cerita sendiri. Dan di bawah juga- Relasinya pun beda-beda. Di bawah punya relasi sendiri. Semua dipikirin dan dikonsepkan. Yes. Aku merinding loh. Iya, Ini iya. benar. Aku awalnya juga Tapi apa? Ya nanti. Nanti nonton. 18, oh nggak pas screening, tapi 18 Maret nanti. Iya benar. Ya, seru. Posternya bercerita ya. Betul, Dan betul. mewakili apa yang ingin disampaikan. Mungkin, Kondisi. iya, mungkin awalnya nggak Nggak kayak biasanya. kayak biasanya, mungkin buka ataupun Iya. mengeksploitasi satu karakter saja yaitu Susana, tapi ini I think ini adalah menceritakan kekuatan dari film dan ceritanya sih. Jadi makanya semuanya dihadirkan. Sangat humanis film ini, Iya. teman-teman. Sangat Jadi humanis. kalau aku ngerasa apa sih relevansinya film ini dengan kondisi kita hari ini gitu, sebenarnya punya relevansi gitu. Film ini lagi bicara juga soal melalui cara Pinoy gitu ya. Kita lagi bicara juga bahwa tokoh Bisman tuh kan tokoh lurah ya. Iya, loh, Dan itu kan terkenal tuh tokoh Bisman di universe-nya Susana tuh terkenal sekali, dan tiba-tiba Om Cliff gitu yang mainin. Nah, itu satu performance yang saya nonton sedikit gitu ya, juga kaget, wah keren banget jadinya Om Cliff gitu, dan dengan penampilan dan lain-lain. Tapi di sisi lain juga kita bicara relasi kekuasaan sebenarnya film ini. Bagaimana ada seorang lurah yang begitu menekan, berbuat seenaknya, dan tiba-tiba salah satu orang yang terdampak adalah Susana dan orang tuanya gitu kira-kira. Dan apa yang akan terjadi, apa yang dilakukan, relasi kekuasaannya bagaimana, tekanan yang dilakukan seperti apa, tentu harus nonton. Tapi isu tentang hal itu tuh nggak tahu kenapa kok kayak kebetulan juga lagi rame di luar sana gitu, tanpa harus mengait-ngaitkan ya. Cuma aku juga kayak wah ini muatannya sangat humanis, dan tokoh Susana di sini jadi luar biasa gitu. Dan itu yang membuat aku ngerasa ini film salah satu bentuk. Jadi aku sebenarnya agak sulit nih. Ini jadi sebenarnya film horor atau Drama, drama kolosal. gitu, kolosal gitu. Tapi regardless, keren sih komposisi Mas Jujur juga. Betul. Jujur Prananto Ini luar biasa, luar sebagai biasa. penulis skenario sih ya nggak bisa bohong ya, jam terbangnya beliau juga luar biasa gitu. Solid script writing. Abis filmnya selesai, gue berkaca-kaca. Wah. Maksudnya bukan film horor yang mendayu-dayu kita sampai nangis. Terharu itu ada, yaitu dia karena tentang humanisme itu. Iya. Berkaca-kaca loh aku pas ending. Kayaknya kalau preskon akan kayak gini deh Bu. Gimana Iya, maksudnya? Nih gue ngerasa ini tuh Lebih- terbaik yang pernah gue alami. Diskusi. Lah, Ngobrol, pemainnya juga ngomongin filmnya, Iya. clear. Oke Iya. kak. Jadi teman-teman wartawan juga nangkep. Jadi kalau ada pertanyaan juga Nggak seru. kaku. Iya iya, betul. Iya. Daripada kayak biasa-biasanya ya. Iya, biasanya. Noted. Kadang-kadang Dan ini satu lagi yang terlalu menarik sih ya. rame gitu ya. Iya. Ini MC-nya gitu kadang-kadang itu terlalu. Tapi jangan gua ya. Ngejar waktu Dan yang menarik kayaknya satu kalau- lagi tuh gini, semua karakter di sini kan sebenarnya tuh terjerumus ke dosa ya. Iya. Dari apa yang mereka lakukan. That's why kayak kenapa gitu. ada dosa di atas Dosa, dosa. Sebenarnya dosa. Ya. ya, yang menarik itu deh, aku selalu lihat satu sisi bahwa tidak seperti film-film lain atau karakter cerita yang lain yang karakter verbal ada antagonisnya karena dia udah antagonis kayak gitu. Iya. Ini ada sesuatu yang membuat dia kenapa antagonis. Iya. Itu yang baru aku mau bilang. Gak sekedar hitam Manusia. putih gitu. Yes, Iya. Itu yang aku belum mau bilang. Itu yang sangat jelas. Satu hal yang nempel di aku, mungkin yang bikin aku berkaca-kaca, bahwasanya aku jadi ngerasa nggak ada yang jahat. Ya. Semua tuh Semua karena punya kondisi. kondisi. Iya, Itu iya, dia iya, tadi iya, dosa. betul, iya. Even Iya, Bisma iya, pun iya. itu di tengah nonton itu aku ngomong sama sebelah sama geng Kopisis. Dia tuh hatinya baik loh, masuk kerasa gitu, humanismenya itu. Iya. Itu Bahwa merinding sebenarnya deh. ada sesuatu gitu ya. Tentang itu dunia yang hidup kalau aku banget. bilang kan bahwa
Oh jadi banyak host deh sekali-sekali. Gue tau lo bakal jangan dinormalisasi ya guys. Dia begini emang. kan banyak orang bertanya-tanya tentang kok tagline-nya apa dosa di atas Dosa dosa di atas kayak dosa. gitu karena yang dulunya kan santet pelebur nyawa kayak gitu ya. Serem gitu Ya, kan. nah, tapi di sini kita pengen ngasih clue bahwa ya saat nonton lo akan baru tahu tuh apa dosa di atas dosa itu kan kayak gitu. Itu sih. Ini buat supaya teman-teman media tambah nggak penasaran aja. Apalagi endingnya, aduh. Berkaca-kaca nih aku dah. Aku cuma bilang gitu doang, berkaca-kaca. Memang Ada lagi teman-teman? Lanjut, ya. Oke, silakan Iqbal, Devolix. Asik. Ya, jadi mau nanya ke Mas Ginoy Ya. atau yang lain, Mas Reza sama Luna juga boleh bantu jawab. Ini mau nanya masalah sebenarnya bisa dibilang bintang filmnya ini juga, which is santetnya film ini ya. Karena kalau dilihat dari trailernya sendiri tuh kayaknya penggarapan horor di film itu lebih menekankan ke apa ya? Setan mungkin sedikit dikesampingkan ya, lebih ke masalah santet dan kayak body torture lah ya. Iya, iya. Itu gimana sih kayak selama proses kreatifnya itu kira-kira mana apa bentuk santet yang kira-kira pas buat dimasukin dalam film ini, terus kayak kira-kira risetnya in real life tuh kira-kira seberapa lama sih untuk kayak Ya, bagus sih pertanyaannya. Santet di sini nggak hanya satu sebenarnya, kayak gitu. Orang umum taunya santet itu satu, kayak gitu ya. Mungkin aku malah nggak sabar gitu, karena banyak sekali film-film aku juga bicara tentang santet kayak gitu ya. Tapi selalu yang orang tahu hanya menyerang, kayak gitu. Menyerang itu banyak tipenya. Ada yang menyerang jiwanya, ada yang menyerang dia menghancurkan tubuhnya, kayak gitu. Nah kalau di sini beberapa santet itu dikasih tahu. Ini santet ini namanya ini ya, aku nggak bisa cerita ya nanti spoiler gitu. Terus jenis-jenisnya ya. Bagaimana cara dia bekerjanya kayak gitu tuh. Itu yang terlihat di santet ini kayak gitu tuh. Terus bagaimana efek dari si korban yang apa namanya tuh yang akan menerima santet itu ya itu body horornya ya kayak gitu tuh. Itu yang terjadi kayak gitu tuh. Jadi tidak hanya sekedar bahwa santet tuh hanya mengirim ini itu, tapi sangat clear sih menurutku. Ya atau setidaknya hanya sekedar misalnya udah Iya. kita dengan apa Iya. boneka atau apa Iya. terus udah Betul. selesai. Terus ada yang kalau nggak salah itu di trailer, apa sih aku lupa ya. Itu ada udah kita perlihatkan ada kaki kuda kan ya. Iya. Ah kayak gitu tuh. Ini juga penulis Mas Jujur juga riset sih sebenarnya ke Jawa Iya. Timur, karena santet itu kan dikenal ilmu sihir yang disebut santet itu di Jawa Timur. Kalau kayak di Jawa Tengah kan teluh kayak gitu, Teluh. terus ada tenung kayak gitu kan. Kalau di Sumatera begu ganjang kayak gitu tuh. Tapi semuanya kan basicnya adalah ilmu sihir kayak gitu. Nah itu Mas Jujur hampir berapa bulan ya dia keliling ke Jawa Timur. Jadi Itu santet film Ponorogo paling tuh beda banyak. dengan santet Aduh. Banyuwangi. Iya. Ini terus terang ini bener kan Iya. kayak gitu tuh. Nah ini yang kita education gitu loh, bahwa di bukan untuk dipelajari ilmu santetnya ya, maksudnya untuk pengetahuan aja bahwa karena selama ini aku yakin semua penonton horor kita tahu santet itu hanya satu kayak gitu tuh. Nah di film inilah kita lihatkan gitu, ternyata ada santet Ponorogo ya, khasnya kayak gini, kayak ini. Iya, iya. Oh Banyuwangi kayak gini ya, kayak gitu. Ya, Ya, bukan kan we're actually gitu. talking about culture juga exactly, intinya, iya. Gitu tuh. Jadi Part lah maksudnya. kayak bahasa aja dalam Jawa Timur kan ada nggak hanya bahasa Jawa toh, ada bahasa Madura, ada ini kan gitu. Jadi di ilmu sihirnya itu juga sesuai kulturnya sih Iya. dari lingkungan setempatnya. Itu yang kita lihat. Kalau aku lihat juga sebenarnya di film berbicara soal santet itu kan banyak ya. Film Indonesia ada santet apa bahkan film Hitmaker juga Itu apa racun sanggar. Racun Iya. Sanggar. Ini banyak sekali berbicara soal santet. Tapi kalau aku melihatnya lebih kepada santet ini hanya sebuah media bagaimana atau tools untuk mencapai sesuatu gitu dari si karakter ini gitu. Memang kita menceritakan semua santet dengan cukup bisa dibilang detail dan Yes. bukan asal cerita. Tapi kalau aku melihat santet ini yang juga menggerakkan cerita itu Iya. gitu. Iya. Jadi bukan Ya. cuma sekedar dia disantet ada begini, tapi santet inilah yang menggerakkan cerita Cerita dan itu. Dan karakter. karakter. Jadi bukan cuma sekedar gue mau bahas santet karena ada kengerian yang dirasakan oleh Ya. karakter Penerimanya. penerima atau yang mengirim gitu. Tapi sebenarnya
ini ada filosofi di balik cerita-cerita ini gitu. Kenapa sampai orang menyantet, kenapa orang sampai belajar santet, dan ini menggerakkan keseluruhan cerita dari film ini. Dan itu menurut aku yang menarik, bahwa membaca ini jadi bukan cuma sekedar oh it's another santet movie dan horror movie gitu, tapi kayak melihat perjalanan seseorang yang berada di situasi tertentu sehingga dia harus tahu lebih terhadap sesuatu yang bernama dosa inilah gitu. Ya, berujung ke situ dan Iya. Berujungnya ke situ. Betul gitu, makanya santet dosa di atas dosa. Dan aku juga sangat mengapresiasi Soraya untuk berani kembali menampilkan Iya. genre yang sudah lama mungkin tidak hadir di perfilman Indonesia. Betul, Padahal setuju. kita tahu gitu bahwa film-film Indonesia zaman dulu gitu di tahun 50-an, 60-an, bahkan 70-an, 80-an, genre kolosal itu nggak pernah kosong gitu loh. Dari Si Gua Hantu, Si Buta Si Gua Hantu misalkan itu, terus Maling Dharma, misalkan 212, Wiro Sableng gitu. Begitu banyak cerita kolosal gitu. Dan terakhir kita lihat kolosal Wiro Sableng, enggak, Udah lama. itu udah lama banget gitu. Jadi aku sangat seneng gitu kalau misalkan ada seorang yang sangat berani menghadirkan kembali genre kolosal. Mungkin kedepannya kita akan melihat lagi genre ini. Kita harus hidupkan lagi gitu, karena memang ya inilah Indonesia gitu. Kalau di luar negeri kan ada misalkan Gladiator, Avatar. gitu, Avatar or those type of colossal ya yang kita Iya. bicara gitu. Aku rasa Indonesia harus tetap ada gitu. Dan aku sih berharap Indonesia menerima itu dan menganggap bahwa ini adalah bagian dari culture kita ya, kolosal dengan cerita seperti ini gitu. So ya mudah-mudahan nggak berapa tahun sekali, nggak 10 tahun sekali, mudah-mudahan tiap tahun ada PH-PH lagi yang mau Ambil resiko berani. ya Iya. membuat film yang grande, kolosal dan There is always a risk gitu ya. Betul. Akan selalu ada resiko pasti mengambil keputusan yang kayak gini. Sebenarnya kan kalau mau gampang aja pasti keputusannya Soraya juga mungkin akan langsung aja udah horor hantu aja, lagi iya, aja hantu gitu. lagi. Udah, that's the safest zone, ya. safest way to portray the character gitu. Tapi Ya. kemudian ini mengambil langkah yang berbeda. So Ya, Yang kudos to meaningful ya. Pak Sunil Sunil juga ya. gitu bahwa kalau makhluk astralnya juga ada sih sebenarnya di sini. Itu kembali tadi seperti kata Sesuai Luna, kebutuhan. bahwa dia sesuai kebutuhan cerita, iya. story-nya gitu. Iya. Jadi Bukan dibilang yang hantu bener- ada hantunya juga di Ya. sini gitu. Tapi memang itu Iya. pengaturan cerita. Iya benar. bukan PU-nya lah, Ah. bukan pemeran utamanya untuk bagian Iya perhantuan, iya PU-nya benar. lah. Maksudnya tidak dari tadi kan kita ngejelasin memang bukan Susananya terus jadi hantu. Iya. Iya. Tapi di bagian-bagian lain Ada. Ya ada. Ada ekstra hantunya, ada kita calling. Maka tadi si Iqbal udah bener juga ya, bahwasanya si santet ini adalah salah satu cast. Iya, bintangnya. betul, Benar. bintangnya. Betul, betul, benar betul. Bang. Iya, Benar. iya. Iya. Tadi ada yang mau Lagi, nanya di sebelah sini? teman-teman. Ya boleh, ini dulu. Bukan. Raffi, habis itu yang di belakang Raffi. Kamu dulu. Aku Raffi dari sebenarnya kalau yang Kaluna sempat ada behind the scene Kaluna make up sebagai Susana yang sampai 4 jam boleh elaborate nggak itu 4 jam itu apakah lebih baik dibanding film-film sebelumnya atau ternyata ini lebih lama? Oh, oke. Ya, thank you. Film 1, 2, dan 3 ini sama 4 jam terus, Macam itu. nggak ada tiba-tiba berkurang gitu. Atau nambah banget. Ya rata-rata 4 sampai 5 jam, tergantung tingkat kesulitannya. Kalau yang lama karena ada bertransformasi sebagai Susana yang formnya hantu lah ya, kita sebut sundel bolong, itu lebih cepat setengah jam. Karena pas di brush misalkan itu dia karena lebih cepat, karena teksturnya misalkan putih terus ininya hitam gitu, itu lebih cepat Oh, setengah iya. jam karena detailnya itu nggak seribet kalau dia jadi full manusia. Kalau full manusia itu benar-benar detail, harus dibikin pori-porinya lah, tak dipakai alkohol, kadang-kadang kena mata gitu. Kelihatan cantik kan. Gitu, menyiksa sekali, tapi ya udahlah gitu, sabar aja gitu. Semakin kita nggak sabar, semakin lama. Makanya 1 filmnya tahun ini. Sampai soalnya. Tapi aku sempat ngobrol sama Pak Sunil itu sampai post ketik aja bisa sampai 20 tujuan ya.
yang kayak Iya, dipersiapkan. iya, Oh iya, jadi sehari Dan itu ya menjadi satu, gitu. Susana loh. Maksudnya Iya. ya itu dia, bukan hantunya, Bukan tapi Jadi ya, gokil sih. Dan itu piece by piece ya teman-teman, itu tuh benar-benar bagian jidat sendiri, bawah mata sendiri, cheekbone sendiri, Iya, dagu iya. sendiri, bibir. iya. Dan iya. susahnya kan juga di sini tuh banyak potensinya Luna tuh kan berhubungan dengan air ya. Iya. Ya, air apa itu khawatir juga sih kita dengan berapa lama dia harus Gimana ini ya? ya. Ingat Sempet kan? nggak dulu waktu pas kita syuting, Iya. ini kalau dia kejebur nih Iya, yang lepas semua nih tiba-tiba nih pas kita mau syuting lagi. kan sempat yang udah take terakhir terus untuk udah selesai ya. Dia udah ngeloyot kan. Oh iya Yang udah benar. robek Jadi Iya, scream. yang di sungai. Iya, jadi gini, di sungai itu sampai sekarang aku trauma enggak, tapi itu agak pengalaman aku hidup dan mati ya, itu bisa dibilang ya. Kalau kita pakai full baju masuk ke air itu berat kan, Ya. ditambah pakai wig itu juga karena di dalam rambut tuh ada rambut kita, jadi apa ya, muatan airnya tuh tambah membuat Betul. badan kita tuh lebih berat. Ada satu kejadian yang cukup menegangkan, kayaknya Reza nggak ada ya, udah balik ya apa belum ya? Apa Masih ada ya? ya. Orang Ada dia yang letekin penyambut kan. enggak yang Oh yang di kainnya ya ya. kegulung-gulung di dalam itu. Oh nggak ada. Oh nggak ada kolam renang. Reza nggak ada, bukan yang Di ujung pakai, sungai kan? di ujung Di ujung sungai sungai, ya? pakai nggak pakai stand. Oh gitu. oke ya ya. Karena ceritanya kan Jatuh loh. sungai Hanyut, iya, hanyut. ada kayak trap gitu loh. Mhm. Karena kalau saya kayak, oh itu kayaknya nggak terlalu Iya, tinggi, nggak ada aku nggak usah pakai Body double. body double deh, stand in aja. Maksudnya aku stand sendiri gitu. Terus pas oke ready ya gitu. Oke. Karena ada arus, kan dia turun tuh kayak air terjun kecil lah ya. Iya. Yang aku nggak perkirakan bahwa ternyata kalau itu air terjun itu kan di bawah itu gulungan kan air. Itu gulungan. Dan aku juga nggak perkirakan bahwa wig itu, baju itu, dan muka itu akan memberatkan aku ke dalam air lagi. Misalnya kayak di dalam kegulung itu ada persekan aku kayak Mati nih gue gitu ya. iya ini kalau, dan ada batu-batuan, kalau baju gue nyangkut gue nggak bisa naik, itu gue kelar sih gitu. Kok diam aku kayak udahlah, aku gulung di air, aku kayak udah coba pasrah kemanapun arusnya itu, aku di dalam tuh ngikutin, lemesin badan, terus ada kayak keinin batu lah, udah mulai naik, aku baru dorong ke atas naik, itu kayak Wow. dan yang paling susah adalah kalau di dalam air pakai prostetik karena Iya. hidungnya ketutup, itu susah banget napas. Jadi yang kayak waktu aku gini, itu kan kamu udah tarik aku kayak berapa kali naik, kamu susah banget nafas. Untuk kayak tahan napas pun itu susah. Kayak misalkan kita nahan napas itu susah banget. Jadi memang sangat menyiksa. Dan pas dilihat, Kak ada kali kamu 30 detik di dalam Iya air. sempat. Gila. Lama banget. Jadi memang ya aku nggak bilang oh gimana banget, enggak, tapi kesulitannya dengan itu tuh bener-bener cukup menegangkan gitu, Memorable. memorable. Apa biar clickbaitnya Luna Maya nyaris tenggelam ketika syuting Susana. Gue sih suka ya, Iya boleh lah. dramatis gitu. Tapi gila sih ngebayanginnya. Gue yang kena langsung. Langsung, Pinoy, Lubis. Coy. Wow. Ya. Nggak, tapi itu emang kita coba untuk dari persiapan kita juga ngobrol dengan si siapa potensi kita ya. Iya. Bahwa dari Belgia bahwa maksudku ini Oh, dari juga harus- Belgia ya, iya, si Postetik, Alexander. bener. Kok Alexander? Iya Alexander. Dan itu maksudnya udah harus kita perhitungkan dari mana dia akan ada di dalam air atau apa. Karena kan kadang kita hanya berpikirkan untuk lihat dengan apa ya, langsung kayak gitu ya, tidak dengan peristiwanya gitu. Ya, Wow. kita misalkan ya salah nempel aja, mukanya beda. Iya. Mukanya beda. Kayak misalkan ya namanya tangan manusia ya, kan nggak mungkin precise everyday, pasti per milimeter gitu pasti ada beda, kadang lebih atas, kadang lebih bawah, bahkan ada momen bibir aku kok lebih maunya sebelah hari ini kayaknya Abis hari- filler. abis ini kayaknya Ya itu aja yang adegan Iya, lagi-lagi iya, kena kita kan juga gitu kan, jadi kayak Lagi nempel malah mungkin. meleleh kayak gitu.
Karena pas kalau lagi nempel pagi-pagi kadang-kadang muka aku kan lagi tidur gitu, lagi agak miring kanan kiri, tiba-tiba ada satu mau lihat di mulut. Bentuknya gitu. Aku tuh sempet gini, ini Luna alergi lagi. Oh iya benar. Iya. Dia lagi salah makan apa ya? Aku mau nanya tapi nanya nggak ya? Itu salah ngelem tuh. Salah ngelem. Salah ngelemnya. Ternyata salah nolak jadi agak ke depan. Tapi salah itu juga jadi nunggu lagi gitu loh. Gila sih. Wow. That's when we work with prosthetic tuh emang. Iya emang. Jadi proses itu menyenangkan sekaligus juga sangat-sangat apa ya, nggak gampang dan Ya. itu karya seni ya. Ya, Itu it's art. It's art gitu dan ini pekerjaan kolektif ya, semua pihak punya peran yang Iya. penting banget. Nggak ada satupun di film ini ataupun setiap produksi film ini lebih baik, ini lebih menonjol, ini lebih penting, ini less important. Semuanya penting, semuanya punya peran bagaimana menyukseskan film ini menjadi suatu karya yang baik dan enak ditonton dan entertaining for semua orang yang datang ke bioskop. Intinya kan pengen dihibur. Film itu kan Iya. hiburan. Jadi bukan ajang kayak gue harus show off sendiri, gue yang Puas. paling sukses, gue yang paling ini, tapi it's a teamwork gitu. Karena film ini tujuannya menghibur, membuat teman-teman yang suka film datang ke bioskop dan mendapatkan suatu hiburan yang mungkin ada extra value yang pada saat mereka selesai nonton. Terasa banget sih filmnya sangat kolaboratif. Ya. Tidak ada yang stand out sendiri. Walaupun Suzana itu udah pernah ini nggak sih nominasi sebagai ini udah pernah ya? Nominasi FFI gitu pernah Suzana? Film Kayak yang pertama, Kamu yang sebagai pertama. Suzana. Yang Susana Ah, yang dulu. pertama, yang pertama. Ah. Yang itu kayaknya pernah. udah lupa. Iya, Anggi Ini masuk. bisa loh. Enggak ya? Enggak ya? Gokil loh dia. Oke tadi siapa yang mau nanya dari Ini sini? sih kalau nggak masuk sih Ini kelewatan. enggak, tapi maksudnya gila sih. Kau gila sih. Jadi Ya pas aku makanya bagus banget. sebagai mantan Wow. Ketua FFI. Wow. Gue ke situ. Kok ke situ? loh, ya kalau nggak masuk ya Iya, kali iya, lo iya, bercanda iya, kali. iya, iya. Bagus banget. Iya, 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 namanya. iya. Gila sih. Tapi sebelum aku lari ke media tadi yang mau nanya juga, jadi prostetik ini dibawa langsung dari Belgia, benar Iya, ya dari teman-teman ya? Belgia. Timnya dari Bali. Timnya dari Bali. Timnya Orlando ya. Orlando di Bali dan Orlando membawa satu bisa dibilang Artisnya lah. artisnya lah. Iya. Dia yang makeup artist, bukan makeup artist kayak yang aku pakai sekarang, tapi Iya. the real artist, Iya, makeup artist iya, yang iya. nempel, yang ngegambar, yang bener-bener put Kayak apa ini, ya? apa, Ya, bikin seniman patung. ya, Iya, bikin iya, sculpture-nya Ada ya. satu Seniman. lagi ya yang menurut aku paling tebel, Apa tuh? yang sangat signifikan dari bagaimana Luna membawakan karakter Susana adalah cengkok dan cara berdialog. Aku merinding. Sempet, gue tuh sempat Tuh. pikir gini, ini dubbing ya? Wah, Ini apa didubbing sama suara orang apa gimana ya? Enggak, ada satu lagi ketawanya juga loh. Sempat Dan yang aku ketawanya. minta ada Betul. ketawa. Ternyata pas gue syuting, hmm. kan gue ngobrol ya, Mm. adegan kita banyak ngobrol. Gue tuh sempat agak kadang-kadang tuh kayak mau superstitious tapi juga nggak perlu gitu Udah ya. masuk Dan ya? gue nggak suka kan begitu-begitu. Jadi gue untuk melindungi diri, jadi supaya Logis. nggak jadi gue logis-logisin aja semua. Heeh. Gue rasa cara Luna mendeliver dialog tuh I think exceptional. Itu Bahkan pace-nya tuh gila. you did a very good Pas job. ya? Gila. Enggak, ini bener sih. Maksudnya Eh, enggak gitu. Ya jadi komedi. Suzana emang ada komedinya ya, guys. Ada komedinya. Maksudnya kan Reza kan ngomong gitu dari lawan main ya. Tapi ya, Lun, enggak gitu. Velocity dulu. Mm-mm. Ya sorry Bu. Tapi ketika gue nonton, itu yang gue lihat, Iya. cengkoknya itu. Aku sampai kayak, wah ini sih sakit sih. Sesempurna itu cengkoknya. No, I think it- Jangan gitu banget lah Enggak jualannya, bener, Bu. enggak bohong gua. Aku nonton. Benar. Waduh. Oke, tadi siapa kak yang lagi berdiri? Boleh mau nanya? Tuh dia dulu, abis itu kamu. Mbak Nuti. Saya mau coba Nama sama media sayang. Ayu dari Pandora ini kan Susana udah kedua kalinya ya. Menurut Anda kan Kak belum ada karir ya. Seperti apa sih sosok siapa namanya? Udah si
Oh, ini pandangan kami terhadap Bunda Bunda. Susana berarti. Yang asli ya, berarti ya. Kalau saya melihatnya bukan hanya ratu horor ya, Iya, iya. tapi she's an Indonesian icon. She's our cinema icon. Dia Ya. adalah ikon sinema Indonesia, bukan ratu horor, enggak. I think ratu horor tuh it's only a glimpse dari Bunda Susana gitu. Kenapa aku bilang ikon sinema Indonesia? Ya bayangkan aja bagaimana Bunda Susana mampu membawa perjalanan sinema kita. For us now, kita bisa menapaki jalan ini itu karena juga dibuka oleh seorang Bunda Susana. If she's not there, mungkin dulu gitu ya, membuka dan membuat film-film yang sangat populer tapi juga melekat, mungkin film horor Indonesia hari ini pun perjalanannya akan berbeda gitu. Cara orang menerima film horor mungkin juga akan berbeda. So ya bayangin seseorang yang lahir di sinema lewat film Usman Ismail dan masih memperkenalkan, usianya masih 16 tahun ya. Iya. Kita akhirnya melihat untuk pertama kalinya seorang Susana dan kemudian terus berjalan. Dan jadi kalau kita ngeliat karirnya, wah dahsyat banget ya. Bunda ini melewati, udah pernah ditangani sama bapak perfilman Indonesia Bener. sampai ke generasi hari ini tuh namanya masih bisa terus menghidupi, membuat kami bisa bekerja bahkan gitu. Iya, iya. I think that's how powerful and great. Iya, setuju. Ya pasti aku setuju banget, seorang legenda, icon, bisa dibilang nggak ada duanya, tidak ada yang bisa menandingi beliau. Tapi ada icon-icon lain juga di perfilman Indonesia yang bisa dikategorikan sejajar dengan beliau. Banyak ya kalau kita lihat pendahulu kita, bahkan ya yang sekarang masih terus berkarya, Christine Hakim. Beliau juga adalah seorang ikon perfilman Indonesia dan terdahulunya ada Bunda Susana. Jadi tapi di genre-genre yang berbeda, bahkan Susana tidak hanya nggak bisa dibilang beliau ini specialized horror gitu, tapi Iya. memang beliau ini mengangkat horror Indonesia menjadi begitu populer. Box office-nya Indonesia pada saat itu ya horornya beliau ini gitu, maksudnya Bunda gitu. Jadi aku pikir tidak akan tergantikan. Please, mungkin dulu sempat ada narasi Luna Maya menggantikan. No one is trying to replace her. Justru beliau memberikan kesempatan yang muda-muda ini, saya, Reza, Kinoy dan semuanya yang bekerja di proyek ini untuk melanjutkan legacy beliau gitu. Dan aku selalu bilang gitu, siapapun yang nanti menjadi Susana, it doesn't matter siapa, bukan Luna, bukan atau siapa, tapi nama Susana ini akan tetap hidup gitu. Jadi aku happy banget ini bisa menjadi IP besar yang ada di Indonesia dan masih terus berkelanjutan. I hope one day dan terlihat ikon perfilman Indonesia juga Reza gitu loh, yang muda dan talented gitu, Aktor. gitu. Jadi Serba bisa, sutradara sekarang. Oke. dan nanti kan ada regenerasi lagi lah ya Yes. ke depannya. Itu siapa ya, kita tunggu nanti. Mudah-mudahan kita masih bisa menyaksikan ya. Amin. Kalau teman-teman Kejawab. lihat ya, nama Susana itu tuh bukan nama tokoh film loh. Ya kan Iya. masih kita tahu gitu. Itu nama aktornya Iya. gitu. Dan segitu powerfulnya Iya, untuk bener. kemudian Mm-mm. nama Nama itu dia sendiri udah cukup untuk menjadi judul tersendiri sebuah film gitu tanpa embel-embel yang lain. Dan kita tahu kayak begitu kita melihat Bunda Susana, setidaknya memori saya dulu gitu ya, melihat Bunda Susana jadi Sundu Bolong atau kemudian jadi Ratu Nyi Blorong gitu, yang nempel di kepala saya udah bukan cuma sekedar Susananya, oh itu Nyi Blorong, oh Iya. itu Sundel Bolong gitu. Dan Ratu Selatan iya, gitu. dan itu dimainkan oleh satu orang. Itu buat saya sih Jarang ya, I don't know who else Yes. yang bisa begitu hari ini gitu. jarang. It's rare, dan that's what make her an Special icon ya. and very special. I think Indonesian cinema itu sangat beruntung punya seseorang seperti Bunda
Susana. Bukan Iya, film itu. horor yang membrandingkan dia, justru Iya. dia Iya. yang elevate. I think dia Betul. elevate Dia yang film menciptakan horor kita, film horor gitu, ya. kita. Betul. Keberadaannya sebagai pemain. Makanya keputusan Pak Sunil, maaf aku potong, keputusan Pak Sunil mengajak Cliff untuk Iya. main di sini menurut aku sih Itu Best juga banget. best banget sih. master Dan decision. akhirnya gini, Om Cliff kemarin sempat cerita, sayangnya tadi beliau udah harus jalan duluan ke terbang ke Magelang, tapi kemarin ada satu interview kami, beliau bilang begini, saya tuh main di film pertama kedua, Iya. peran saya kecil Kecil, sekali, betul. kecil sekali, bisa dibilang numpang lewat kalau Cameo lah ya. bahasanya, Heeh. bahasanya Om Cliff kemarin. Tapi di sini saya adalah orang yang mengenal karakter Bisman asli, yang maksudnya yang dulu jadi Bisman. Saya tahu orangnya dan saya dipercaya menjadi Bisman tuh buat saya. Sebenarnya saya dulu duduk mungkin di posisinya Reza, maksudnya selalu menjadi mungkin kekasih atau Iya, apa iya, gitu iya. ya. Buat saya ini peran yang sangat-sangat dia nanti-nantikan gitu, dan Kebayang. di sebelahnya Om Cliff dengerin Om Cliff ngomong kayak gitu tuh Magical. buatku tuh kayak Iya, iya. the legend himself is Yes. speaking now gitu, kayak wow gitu. Gitu sih. It's a full circle ya. Yes, it's a full Lingkarannya circle. jadi balik lagi. Ibu Luna, ini udah jam 4 apa Ibu Luna mesti Ya, cabut boleh, sekarang? nggak apa-apa. Masih terus? One last question Pokoknya kali Ibu ya. Luna yang ngomong ya. One last one. Tunggu sebentar, kamu udah tadi, sebentar. Kamu nanya siapa lagi? Ini nih. Nah, Mbak Nuti boleh. Kompas nggak mau nanya, mana Kompas? Itu. Ini dia Mbak Disha. Berarti Mbak Nuti habis itu Disha sama kamu ya. Oke, silakan Mbak Nuti. Oh, Ah. Simpel aja, ngeresume aja tadi penjelasannya. Kan santet itu dibuat seperti karakter. Ya, jadi Mas Firman sendiri apakah ada treatment khusus untuk setiap kali santetnya dikontrol dan beda-beda? Iya, iya. Jadi kalau saya sebutkan, apakah ada berapa banyak sudah santetnya dari Oke. Jumlah santet. Pertanyaan sinetfil. Kalau jumlah santetnya sih ada 3 atau 4 ya kayak gitu ya untuk jenisnya kayak Jenisnya, gitu. ya. Treatmentnya juga tersendiri-sendiri beda-beda kayak gitu karena secara penangkal atau mantra atau cara bekerjanya juga beda-beda kayak gitu tuh. Jadi secara treatment kemunculan atau di tiap part santet itu juga saya juga punya treatment tersendiri, bukan hanya bukan hanya ke ramuan atau propertinya, tapi dari camera work juga kayak gitu. Itu yang selalu saya ini ya kayak gitu. sama efeknya juga sih. Efeknya Ya. kayak gitu, betul. Nggak Efeknya semuanya tuh praktikal ngandelin, iya praktikal. Jadi nggak semuanya ngandelin kayak CGI CGI. aja. Mm-mm. Jadi Benar. sama Kino ada beberapa ya, no, yang Banyak. kayak apa yang Keluar dari telinga apa itu semuanya kita praktikal. ya praktikal. Terus dari Ular yang masuk. dari betis ya kayak gitu keluar binatang apa itu semua kayak gitu. Terus bola api juga yang melayang Iya, kayak itu gitu. praktikal. Sampai di tangan saya panas. Panas. Hampir kalian nggak menemukan kan ada blue screen gitu. Kita paling blue Nggak. screen ya karena ada Ya teknik. kalau nggak muka gue nggak angus sih, agak panas sih kemarin main syuting sih. Pas ngeledakan itu kayak, oh ini rasanya kalau deket-deket sama ledakan ya, gila panas banget bukan kayak oh. Kebayang nggak sih? Tapi di film ini tetap ya bukan kayak tadi kita lihat ada drama atau Ya. apa pesan yang sangat bagus, tapi tetap ada kengerian itu bagaimana santet itu bekerja. Ya. Nah itu yang tetap saya bangun kayak gitu. Nah itu ada part-part di mana saat Luna bekerja terus ada dukun yang kayak perang santet ini kayak gitu. Kayak saya jelasin tadi ada kiriman santet dari Ponorogo atau apa segala ceritanya itu sih. Tapi Sabar ya. kalau aku bilang sih yang horor manusia ya. Itu. That is so Ya, true. Itu. Bagaimana seorang Bisman yang punya ambisi, Iya. bagaimana seorang kroni-kroninya ini disuruh Iya. bergerak dengan cara yang sadis, dengan cara yang ini. Jadi itu menurut aku tuh kayak lagi nonton warawiri TikTok ya. Dengan berita-berita ini dipukul lah, ini begini. Iya. Nah, gitu. Itu serem banget menurut aku, dan ini tuh cerminan ya kayak Reza bilang gitu, satu tempat di mana tempat itu mengalami kegelisahan dari skala yang kecil, yaitu di kampungnya. Iya. Kalau kita kan dari negara kita ya lagi gelisah ya, masuk. Bagus. Nah, Aku suka Kalau dipotong banget. aja, Enggak, itu masih aman. Itu masih Masih aman, aman, masih aman. kan? Iya. Masih aman. aman takut loh. dicatat gue. Enggak. tinggal santet. Tadi bagus banget. 2 pertanyaan terakhir Disha dari Kompas sama kamu ya sayang. Disha dulu. Oke,
Jadi tadi kita udah bahas sedikit soal genre kolosal, bagaimana legendernya Bunda Susana gitu ya dulu. Bahas banyak, Mbak. Iya, banyak banget. Sebenarnya mungkin teman-teman yang generasinya muda gitu juga Yeah. mungkin tahu sosok Susana ini sendiri, Bunda Susana. Cuman ketika film-filmnya dulu ada, mereka ini kan juga mungkin belum terlalu besar untuk menikmati Betul. gitu Good ya. question. Mungkin ke Mas Kinoy sendiri Yeah. kayak untuk menggait teman-teman yang muda-muda ini yang dulu misalnya belum terlalu kenal, mungkin tahu meme-nya, mungkin tahu sosoknya, Yeah. tahu orangnya gitu, tapi nggak pernah nonton. Gimana sih, apalagi genrenya kolosal gitu juga, mungkin yang muda-muda nggak terlalu akrab dengan genre ini, itu gimana treatmentnya untuk film ini? Ya, bagus. Ya kayak kembali lagi yang harus aku disiplin ya, yang harus saya ini adalah mentransfer karakter yang kita sudah kenal kayak gitu, yang dulu dengan yang sekarang kayak gitu. Aura itu jangan sampai hilang. Kita bukan membentuk lagi karakter baru kayak gitu. Jadi Iya. dengan Luna aja sebenarnya sudah menjadi jembatan perwakilan message dari karakter yang dimainkan oleh Bunda Susana, dimainkan oleh Luna kayak gitu, dimana dia adalah perwakilan dari Gen Z Zaman sekarang lah ya kayak gitu. Itu sudah Oh. Jadi maksudku tuh udah menjadi ikon sendiri untuk melihat bahwa oh mereka akan mendengar bahwa ini film dulu ada ya tahun 80-an, tahun 70-an ada ya kayak gini ya, 90-an. Oh ternyata Indonesia dulu punya tokoh karakter film sangat bagus ya. Nah itu yang aku jaga. Marwah itu, misalnya marwah ya. Gitu. Karena aku nggak berani untuk merubah itu, dan sangat sebenarnya jujur sangat dekat sekali, karena aku dulu zaman SD tuh keluarga nonton tuh dengan nyewa Betamax. Ya. Dulu kan masih pakai Betamax ya, semua Susana, Nggak film relate. Warkop, film apa itu saya VHS. selalu jadi tontonan setiap hari Sabtu tuh kayak Tapi gitu ya, tuh. gue kemarin sempet ke daerah Blok M. Itu ada satu tempat yang anak-anak ngumpul tuh, anak-anak Gen Z lah gitu ya, generasi mereka gitu. Itu mereka ternyata di situ ada satu store yang jualan kayak merch gitu. Oh iya. Tapi merchnya tuh merchnya Susana. Terus aku tuh iseng nanya, ini kamu bikin kayak gini inspirasinya dari mana? Kamu tahu nggak ini siapa? Dan Susana, tahu lah bang. Oh iya, ya justru ini kan dia terkenal. Jadi meme tuh dicampurin, ada yang lagi minum bakso, Iya. ada yang Ya, karena sate. ada yang lagi makan sate, gitu-gitu. Jadi so they're aware, gitu. Maksudnya nih this generation tuh pas Iya, aku tanya, iya. tapi nonton nggak? Zaman di TV sih nonton gitu, tapi kita sekarang kan ada di platform, ada di OTT gitu ya, kita nonton. Ya kalau sekarang kita ngeliatnya kayak cult gitu loh, keren Iya, banget. itu dia. Nah, di bahasa anak Gen Z Cult. mungkin Culture ya, Culture, Susana gitu. bisa jadi culture. Culture. gitu. Dan jangan lupa film paling larisnya Jepang itu malah yang legendaris juga kan. Iya, legendaris. Iya. Si Kokuho itu kan. Iya. Itu film laris. Jadi kayak itu Susana kita sebenarnya. Iya. Betul. Jadi jangan Things pernah like takut that melihat lah. dari point of view culture, budaya dan segala macam sih bisa. Ya, dan- Menjawab ya. Dan kembali lagi kan mungkin yang sangat mendekatin adalah treatment bahwa ya tadi Susana itu kan dia sih korban selalu ya. Mau kita lihat di Sundel Bolong, mau di mana Malam Jumat Kliwon, mau di Nyi Blorong kayak gitu loh. Itu kan semuanya sebagai korban gitu. Itu mungkin yang sangat dekat ya. Sampai sekarang aja kita selalu jadi korban juga Banyak pernah merasakan lagi. kayak gitu. Uh-uh. Itu yang mungkin menjadi ini. Yes. Dan Menjawab ya. Aku tambahin dikit ya. Silakan. Mudah-mudahan ini bisa menggait apa ya, Gen Z untuk lebih mengenal lagi film Indonesia. Yang namanya bahasa karya dan bahasa film itu ya, itu kan universal ya, nggak mengenal generasi lah gitu. Pada saat suatu apa ya, visual karya itu bisa diterima dan membuat mereka terhibur dan mereka suka, itu pasti akan easily diterima sih. Kayaknya nggak perlu treatment apa-apalah gitu. Yang namanya kalau orang suka ya pasti suka aja gitu. Kalau aku sih gitu ya, kayak misalkan contoh Star Wars lah zaman dulu yang tahun 70-an masih bisa dinikmati. Pada saat dia buat di tahun 2000-an yang Masih generasi relate. juga masih relate. Superman gitu ya, sama aja sih. Kurang lebih Amin. gitu. Amin. Oke. Oke. Luar program mesti cabut? Apa Mas? Jam 4. Satu lagi dari Ya udah terakhir ya. Kayak aku selesai dari pembahasan, aku pengen membahaskan dari pengalamannya Kak Reza. Kalau Karuna tadi bilang penyampaian dialognya tuh udah pakai meyakinkan, contoh kayak gini. Nah kalau dari Karuna berarti gimana sih untuk mempelajari dialog
kayak bener-bener dengerin terus cara ngomongnya dia gitu. Kayak Bunda ini kan punya lafalan yang sangat khas banget gitu. And again, 100% sama nggak mungkin. 100% sama nggak mungkin. Anatomi tubuh kita adalah dua manusia yang berbeda gitu. Tapi apa yang aku bisa mencoba untuk ketemu tengahnya gitu, bagaimana saya bisa mendeliver dan orang mendengarkan juga kayak oh ya ini dia ya gitu. Tapi kalau disandingkan pasti akan berbeda gitu. Karena memang dua individu yang berbeda. Tapi sebisa mungkin, sebaik mungkin ya kita coba untuk latihan terus bagaimana. Iya, ada dialect coach, kita ada Teh Uci yang mendampingi aku dari 1, 2, dan 3 ini. Kenapa aku butuh ya mungkin apa ya, vocal coach itu kan sangat sensitif ya, jadi dia bisa mengkoreksi gitu ya, jadi kayak kurang ininya gitu. Jadi itu yang sangat membantu aku sih. Menjawab ya. Tapi ketika nonton kerasa kok ini Suzana terlahir kembali lewat Luna itu. Iya. Jadi bahwasannya ini nggak sama Ya, persis Meryl benar. Streep juga meranin Margaret Thatcher juga suaranya Itu kan nggak sama 100% persis. sama. Tapi we know that Cengkoknya. this is present, Yes. it delivers Yes. gitu. Yes. Oke, menjawab. Teman-teman udah aman? Sudah ya? Mungkin Nanti boleh dulu. satu deh. Ayo, Boleh satu kayaknya lagi. Nggak tidur nggak tenang nih. Aku penasaran aja Iya. with Kaluna, karena kan Kaluna sudah memerankan Susana itu dengan udah 3 film Iya. gitu, terus dengan segala berbagai macam cerita Iya. pengalaman gitu. Iya. Mungkin as a Luna Maya gitu. Ya. What do you love and what do you hate about karakter Susana? Wow. Saya penasaran aja karena kan udah tiga film ya. Pasti kan ada yang disuka, ada yang Di filmnya apa? Sebagai Dianya? karakter. sebagai karakter kan memerankan Susana. Yang Jadi kamu mungkin hidupkan. pada saat memerankan, gue paling nggak suka yang harus ya tadi apa di tambel itu atau aduh I Ya. love karena apa? Oke. Kalau nggak suka sih mungkin nggak ada ya, hampir nggak ada, karena pada saat kita berkomitmen menerima suatu pekerjaan kan artinya kita harus jatuh cinta lah, harus suka dengan apa yang kita kerjakan. Mungkin sebenarnya yang membingungkan kali ya buat aku, bukan nggak suka gitu, yang membingungkan adalah bagaimana ini tuh gue harus meraninnya seperti apa. Awal-awal tuh bingung tuh, harus meranin seperti apa ya, karena ini bukan biografi tentang Suzana, bukan cerita tentang kehidupan Suzana, tapi Suzana di dalam film dia berperan sebagai karakter ini, dan hadirlah film baru seakan-akan Bunda main film gitu. Atau seperti apa nih formnya tuh yang membingungkan buat aku tuh, yang Milih yang mana nih? iya yang confusing dan bikin kayak gitu, mungkin bagian itu. Tapi kalau ditanya what I love about this movie atau this character, spirit seorang perempuan yang apa ya, yang benar-benar yang dia cuma tahu ini tidak benar gitu loh. Walaupun kadang-kadang dia menerobos sesuatu yang tidak harus dia terobos, tapi dia punya apa ya, pendirian. Aku melihat karakter Susana ini ya benar superhero, seorang yang memberantas kejahatan, skalanya kecil ya, kecil, tapi dia adalah hero gitu loh. Mungkin bukan untuk sekeliling dia, tapi untuk dirinya dan keluarganya. Bagaimana dia percaya terhadap suatu value yang mungkin kita lihat zaman sekarang perempuan banyak yang lembek, yang ini, tapi dia hadir dengan karakter yang perempuan tuh harus berdaya, perempuan tuh harus punya suara. Pada saat dia mau dibungkam, dia tetap lantang, walaupun dengan cara yang harus dia tempuh itu membawa dia ke suatu tempat yang berdosa. Contohnya seperti film ini. So I really like that, apa ya, transformasi seorang perempuan yang begitu dianggap sebelah mata, tapi dia bisa, she's a cool person lah gitu, she's very cool gitu. Jadi I want jiwa itu tuh ada di setiap perempuan di Indonesia, supaya mereka bisa punya karakter yang kuat gitu.
tough gitu, walaupun dia disukain banyak laki-laki dengan, maaf ya, maksudnya kecantikannya, keseksiannya gitu, tapi dia nggak murahan itu gitu. Dalam artian bukan murahan yang gimana ya, tapi dia berpendirian gitu. So I really like playing as her di film ini karena memang apa ya, sangat-sangat apa ya, menginspirasi lah gitu. Bagus banget. Iya, Emansipasi wanitanya. betul. Bagus banget Luna Maya, boleh kita tepuk tangan buat Suzana. Tadi jawaban terakhir aku jadi merinding lagi loh. Ini either konten day-nya sangat bermanfaat atau ada hantunya. Karena gue merinding mulu. Teman-teman terima kasih banyak. Luna harus pamit. Kalau perlu Kinoy masih ada di sini. Kalau Reza nanti aku coba ngomong sama dia. Tapi foto dulu. Mungkin bertiga di sini silakan. Terusnya diangkat.